Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Muhammad Bitarakani. Saya ingin menjelaskan tentang peta konsep pokok permasalahan ekonomi. Pokok permasalahan ekonomi. Di dalam pokok permasalahan ekonomi ini, di dalam suatu negara itu berbeda-beda cara mengatasinya. Akan tetapi, pada garis besarnya, pokok permasalahan ekonomi yang dihadapi dalam suatu negara itu adalah sumber daya yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Pokok permasalahan ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu pokok permasalahan ekonomi menurut aliran klasik dan menurut aliran modern. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pokok permasalahan ekonomi menurut aliran klasik. Yang pertama yaitu produksi. Produksi ini adalah maksudnya di sini itu adalah bagaimana usaha manusia untuk menciptakan suatu barang sehingga diminati oleh banyak orang, dibutuhkan oleh banyak orang sehingga mendapatkan hasil yang banyak. Yang kedua itu distribusi. Distribusi ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi langsung dan distribusi tak langsung. Distribusi langsung ini artinya adalah menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen dengan tanpa adanya perantara. Contohnya yaitu penjual martabak memproduksi martabaknya dan menjualnya kepada konsumen, yaitu pembeli. Yang kedua yaitu distribusi tak langsung. Distribusi tak langsung adalah menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen dengan melalui perantara. Contohnya yaitu grosir, importir, eksportir, dan lain-lain yang berdasarkan tentang menyalurkan barang. Yang ketiga yaitu konsumen. Konsumen yaitu kesesuaian antara barang yang diproduksi dengan kebutuhan manusia. Maksudnya di sini adalah produsen harus menyesuaikan antara barang yang akan diproduksi dengan kebutuhan manusia. Harus berkaitan dengan kesesuaian keinginan manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pokok permasalahan ekonomi menurut aliran modern. Yang pertama itu apa yang akan diproduksi. Ya, di sini dijelaskan bahwa apa yang akan diproduksi maksudnya adalah barang apa yang akan diproduksi. Artinya produsen harus menentukan barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua yaitu bagaimana produksi dilakukan. Maksudnya di sini adalah bagaimana produksi dilakukan. Hal ini berkaitan dengan cara mengatasi sumber daya, mengalokasikan, mengkondisikan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan hasil yang banyak. Artinya di sini adalah pendapatan harus lebih banyak dibanding dengan biaya produksi. Yang ketiga yaitu siapa pelaku produksi. Siapa pelaku produksi adalah maksudnya di sini adalah siapa saja yang bisa melakukan suatu produksi sehingga mendapatkan hasil yang banyak, dan itu adalah disebut orang yang itulah orang yang disebut dengan pelaku produksi. Yang keempat yaitu untuk siapa hasil produksi itu. Maksudnya di sini adalah untuk siapa hasil produksi itu, yaitu untuk diri sendiri yang telah berusaha, yang telah bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu produksi sehingga mendapatkan hasil yang banyak dan diminati oleh banyak orang sehingga bermanfaat bagi seluruh manusia dan bermanfaat bagi kita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, yang kedua itu sistem ekonomi terpusat, dan sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional, di dalam sistem ekonomi ini masih dalam kehidupan masyarakatnya itu dengan sederhana. Pokok permasalahan yaitu what, wo, dan forum masih yaitu dengan cara adat istiadat yang dilakukan dengan secara turun temurun. Adat merupakan hal yang paling utama dalam sistem ekonomi tradisional ini. Karena kenapa? Adat bisa menjawab suatu permasalahan yang ada di pokok permasalahan ekonomi tradisional. Yang kedua yaitu sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi yang segala sesuatunya dipimpin oleh pemerintahan. Dikatakan terpusat karena semua sistem ekonominya diatur oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang dimana sektor segala sesuatu diserahkan sepenuhnya kepada permintaan dan penawaran masyarakat. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah
sistem di mana bagaimana cara sistem suatu organisasi yang ditandai dengan keikutsertaan, yang ditandai dengan keikutsertaan pemerintahan dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat di dalam suatu pemerintahan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan di dalam peta konsep permasalahan ekonomi ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.